Kapankah masa pemerintahan antikristus tiba menurut Alkitab? Dalam teologi Kristen, antikristus adalah pemimpin yang dinubuatkan dalam Alkitab, yaitu seseorang yang akan menjadi musuh Kristus dan yang akan menyesatkan banyak orang. Antikristus yang dinubuatkan dalam Alkitab adalah seseorang yang tidak mengakui Sang Bapa maupun Sang Anak. Kata Yunani asli untuk kata antikristus dapat mempunyai dua arti. Kata itu dapat berarti menentang Kristus, dalam arti seseorang atau suatu kekuasaan yang menentang pekerjaan Kristus. Atau kata itu dapat berarti pengganti Kristus, menyatakan seseorang atau suatu kekuasaan yang mengambil tempat Kristus, atau seorang Kristus palsu. Rasul Paulus dalam suratnya menyebutkan bahwa janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4, Rasul Paulus menyebutkan dengan jelas bahwa munculnya kemurtadan besar-besaran serta munculnya manusia durhaka adalah merupakan tanda yang mendahului sebelum datangnya hari Tuhan ke bumi dan menjadi hakim. Selanjutnya, Rasul Paulus secara tegas menyebutkan bahwa manusia durhaka ini akan duduk di bait Allah, sekaligus menyatakan dirinya sebagai Allah. Pernyataan ini adalah gema yang sama dalam kitab Daniel, yang juga dibahas oleh Yesus, yaitu tentang seorang pembinasa keji. Demikian katanya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Siapakah pembinasa keji yang dimaksud pada bagian ini? Menurut Profesor Homer A. Kent, jelas pada masa Yesus, hal ini masih belum terjadi, sehingga membatalkan semua pandangan Daniel yang beranggapan bahwa semua penggenapannya adalah pada masa Antiochus. Ayat ini juga tidak dapat dibatasi pada malapetaka dari tahun 70 Masehi. Sebab Matius 24 ayat 21 membatasi acuan ini kepada penderitaan yang paling hebat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi, menurut Profesor Homer, pembinasa keji yang dimaksud adalah manusia durhaka yang akan datang, yaitu Antikristus, seperti yang telah dinyatakan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, munculnya Antikristus digambarkan juga dalam kitab Wahyu, demikian, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Bunyi pada nats tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa yang berdiri di pantai laut itu adalah iblis yang telah diusir dari sorga. Tampaknya iblis itu sedang menanti-nantikan kehadiran seseorang yang digambarkan seperti makhluk yang muncul dari laut. Makhluk yang muncul dari laut ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan bentuk iblis yang digambarkan dengan seekor ular naga. Sweety menyebutkan bahwa laut di sini tidak diragukan lagi merupakan lambang dari keadaan gelisah umat manusia yang belum lahir baru, dan terutama panasnya kehidupan nasional dan sosial dari mana gerakan-gerakan dunia yang besar muncul. Untuk menjawab kapankah masa pemerintahan Antikristus itu tiba berdasarkan dari beberapa acuan tersebut, maka mulanya pemerintahan Antikristus itu tiba merujuk kepada satu saat iblis telah dilemparkan ke bumi di mana peristiwa ini telah terjadi dan akan memberi kuasa kepada Antikristus di bumi. 2.
Antikristus akan berkuasa dan menjadi penguasa selama 3,5 tahun atas seluruh dunia dengan segala kebijakannya, di mana peristiwa ini sedang dalam proses sampai terwujud. Sebab kedatangan sosok Antikristus ini masih ada sesuatu yang menahannya, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri. 3. Antikristus akan berdiri di bait suci untuk disembah sebagai Allah. 4. Antikristus akan diperkenankan untuk berperang dan mengalahkan orang-orang saleh di bumi. Demikian info singkat mengenai munculnya Antikristus di bumi. Terima kasih.